Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun kita berada. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama untuk terus kita bangkit, bergerak dan berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu suratan Paulus kepada jemaat di Tesalonika dengan satu tema bingung. Bingung itu adalah satu kondisi yang saat itu ada di jemaat Tesalonika dan tentunya juga menjadi sesuatu yang kita bisa waspadai, kita juga bersama-sama bisa merenungkannya untuk menjadi hal yang kita pegang dengan baik ya, menghadapi situasi-situasi yang hampir sama dengan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika merasa khawatir, merasa bingung ya tentang situasi atau berita hari Tuhan sudah tiba. Dan itu sebabnya Paulus menulis surat 2 Tesalonika ini untuk menenangkan, mengingatkan jemaat agar tidak mudah dikoyahkan oleh ajaran-ajaran palsu yang waktu itu ada. Jadi ada situasi di mana dijelaskan dalam 2 Tesalonika pasal 3 ya, bagaimana ada berita bahwa Tuhan itu segera datang ya, dan Paulus mengingatkan beberapa hal yang penting kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Hari ini mari kita akan lihat 2 pesan utama. Bagaimana kita tidak bingung, bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi yang hari-hari ini begitu ramai. Bukankah pada saat-saat ini kita juga kadang-kadang mendengar begitu banyak berita tentang kedatangan Tuhan, tentang ajaran-ajaran yang mungkin membuat banyak orang menjadi bingung ya. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapinya? Yang pertama, Paulus menjelaskan supaya umat-umat Tuhan itu menjadi tenang. Kenapa tenang ini menjadi sesuatu yang pertama harus kita lakukan? Karena ketika seseorang gelisah, seseorang itu panik ya, bisa membuat orang kemudian melakukan hal-hal yang rentan untuk kemudian jadi terpengaruh oleh hal-hal yang sesat, hal-hal yang keliru. Mungkin saat-saat ini kita sering melihat ya, ada banyak video-video pendek, pengkhotbah-pengkhotbah yang mungkin cukup terkenal ya, membuat berita-berita tentang kedatangan Tuhan, berita-berita tentang kiamat, berita-berita tentang hal-hal yang nampaknya kedengaran rohani tetapi kemudian menjadi sesuatu yang membingungkan sehingga banyak orang kemudian hidup dalam ketakutan ya. Nah, Paulus mengingatkan hari Tuhan ya, kedatangan Tuhan itu bukan sesuatu yang terjadi tanpa urutan yang baik ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja dengan teratur. Itu sebabnya Paulus meminta untuk jemaat di Tesalonika menenangkan diri mereka supaya tidak kemudian terburu-buru dan kemudian sangat mudah untuk disesatkan. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3 saya bacakan demikian. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Bapak Ibu Saudara, ini kiranya juga menjadi sesuatu yang kita ingat dengan baik ya. Ketika kita mungkin mendengar banyak berita yang menakutkan, berita yang kita dengar mungkin membingungkan ya, jangan panik. Kita belajar untuk kemudian tenang dan mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja dengan sangat baik, dengan sangat teratur. Sehingga dengan ketenangan itu kita dapat berpikir dengan jernih. 1 Korintus 14 ayat 33 berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi kalau ada sesuatu berita ya yang kemudian membuat kita bingung, ya mari tenangkan diri ya supaya kita bisa berpikir dengan baik lalu melangkah ke
langkah yang kedua, supaya kita tidak bingung ketika ada sebuah berita, ketika ada sesuatu yang kita dengarkan, kita tentunya perlu mengujinya. Kemudian mengenali ini betul atau tidak, ini sesat atau tidak. Bagaimana kita bisa tahu sesuatu ini sesat atau tidak? Tentunya kita harus tahu sesuatu yang benar itu bagaimana. Itunya sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 1 menjelaskan kepada kita demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat ini menjelaskan kepada kita sangat jelas bahwa memang banyak hal-hal yang palsu yang akan muncul. Sebab itu segala sesuatu harus diuji terlebih dahulu. Ini benar atau tidak, ini berasal dari Allah atau tidak. Nah, sekali lagi, bagaimana ketika kita bisa menguji dengan baik? Kalau kita tahu ya kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita tahu hal-hal yang benar bagaimana? Karena di akhir zaman ini iblis datang bahkan dengan mujizat-mujizat. Iblis datang dengan tanda-tanda yang sangat mirip. Dan kalau kita tidak kenal kebenarannya, tentunya kita akan sangat mudah dibingungkan. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10 berkata begini, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi hari ini kita belajar kenapa kita harus menguji segala sesuatu, karena ya pekerjaan iblis pun dapat melakukan perbuatan ajaib, dapat melakukan tanda-tanda bahkan mujizat-mujizat, tetapi itu palsu. Bahkan dengan berbagai tipu daya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ya untuk kemudian mengenali dengan benar ya kebenaran-kebenaran Allah, mengenali dengan benar siapa Allah, mengenali dengan benar pekerjaan-pekerjaannya. Itu sebabnya nasihat yang paling kuat di dalam 2 Tesalonika 2 kita baca di ayat 15. Paulus berkata begini, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bapak Ibu, kalau kita mendengar firman, kita setiap waktu mungkin baca, di sini dikatakan kita dengar secara lisan dalam ibadah atau tertulis pada saat kita membacanya sendiri. Firman Allah berkata begini, berdirilah teguh. Artinya kita terima firman itu, lalu kita menjadikannya dasar hidup kita. Sama kita berdiri atas sesuatu, ya itu menjadi dasar hidup kita. Jadikan firman yang kita dengar itu dasar hidup kita. Bagaimana firman itu menjadi dasar hidup kita? Waktu kita percaya, waktu kita melakukannya dalam hidup kita. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Kita nggak bisa berpegang pada sesuatu yang tidak kita percaya, yang tidak kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau punya kemampuan mengenali kebenaran, punya kemampuan menguji ini betul, ini salah, ini sesat atau ini benar, tentunya kita harus tahu kebenaran itu dengan sebenar-benarnya. Karena itu mari kita belajar firman Allah. Ya Bapak Ibu mendengar renungan, ya Bapak Ibu belajar firman Tuhan, gunakan petunjuk OIA yang selama ini sudah sering kali kita sarankan, diobservasi, kemudian kita interpretasi, aplikasi. Semakin firman Allah itu kita lakukan, firman itu akan mengajarkan kepada kita. Firman itu akan membersihkan kita, firman itu akan membuat kita mengerti ini benar atau salah, ini sesat atau tidak. Sehingga kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang dibingungkan oleh banyak berita. Mungkin kita dengar berita-berita memakai ayat firman Tuhan, mungkin menjelaskan ada mujizat, tapi ketika kita diberi Roh Kudus untuk bisa membedakan ini bukan dari Tuhan, kita tentunya tidak akan dibingungkan oleh hal itu. Karena itu sama seperti yang dinasihatkan oleh
Paulus tadi kepada jemaat di Tesalonika. Ini kiranya juga menjadi satu nasihat yang kita pegang dengan baik. Kolose 2 ayat 6-7 berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana kita tetap di dalam Tuhan? Tetaplah dalam ibadah. Ya Bapak Ibu rajin beribadah. Tetaplah bertumbuh di dalam doa. Tetap rajin membaca firman Tuhan. Itu membuat kita tetap di dalam Tuhan. Sehingga ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Waktu kita baca firman, kita beribadah, kita berdoa, kita akan semakin dalam mengenal Tuhan. Waktu kita punya akar yang kuat di dalam Tuhan, seperti tumbuhan tidak mudah tercabut, tidak mudah tergoyahkan. Hidup kita juga tidak akan mudah bingung dan bimbang atas apapun. Ayat 7 dilanjutkan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Waktu kita berakar, dibangun di dalam Tuhan, kita baca firman, kita mengerti kebenaran Tuhan, kita mau dengar apapun juga, melihat berita-berita yang mungkin menghebohkan. Ya secara rohani di luar ada banyak yang sensasional, tetapi kita tidak akan tergoyahkan. Sehingga ayat 7 berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita akan punya iman semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan mengerti bahwa setiap pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan akan membuat kita bertumbuh kuat di dalam Dia. Punya ajaran-ajaran yang sehat. Kita mengerti kehendak Tuhan. Bahkan mampu membedakannya sehingga kita tidak bingung. Dan ayat ini berkata begini, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalaupun hari Tuhan itu sudah tiba, ya hari yang akhir itu sudah tiba, kita akan menjadi orang yang kemudian tetap punya pengharapan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam perlindungan Tuhan sampai kita kemudian ada dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan Dia. Jadi hari ini mari kita belajar bagaimana supaya kita tidak bingung. Ya, hati yang tidak bingung itu bukan berarti kita tahu tentang semua akhir zaman, tapi kita tahu siapa yang memegang hidup, siapa yang menjadi tuan atas zaman di dunia ini. Ya, ketika kita belajar firman Tuhan, jadikan teguh, pegang firman Tuhan, sehingga berita-berita yang bukan dari firman Tuhan tidak akan membingungkan kita. Ya, kita akan berjalan bersama Tuhan, tetap bersama Tuhan. Hari esok, kalaupun itu menjadi akhir zaman, ya menjadi ruang yang penuh pengharapan. Kita menghadapi akhir zaman bukan dengan ketakutan, tapi kita menghadapi akhir zaman dengan satu pengharapan. Tetap ada Tuhan, kita akan melihat kesudahan segala zaman, ya tetap dalam perlindungan Tuhan. Jadi hari ini mari kita belajar, ya tetap teguh di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan memegang kita melewati segala masa, ya karena di dalam Dialah, ada di dalam tangan Tuhanlah ada ketenangan, ada pengharapan, dan ada kehidupan kekal. Puji Tuhan, kiranya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena firman Allah berkata Dia memelihara kita. Jangan bingung di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Dia. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813-2742-0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk nasihat firman-Mu melalui surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan apa yang dinasihatkan itu juga kami alami hari-hari ini ketika banyak berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mungkin menggemparkan, berita-berita yang menggentarkan, dan tidak jarang itu membuat anak-anak Tuhan menjadi bingung, menjadi takut, menjadi khawatir. Tapi hari ini kami mengucap syukur karena firman-Mu memberi kami petunjuk untuk tetap tenang di dalam Tuhan, karena di dalam Engkau-lah ada ketenangan, di dalam Tuhanlah ada pengharapan. Dan kami mau belajar juga menjadi anak-anak Tuhan yang teguh di dalam Tuhan, mengenali pengajaran yang benar, mengenali kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan
oleh berita-berita yang bukan dari Tuhan. Beri kami Roh Kudus, beri kami firman-Mu, supaya kami punya kepekaan untuk membedakan hal-hal yang bukan dari Tuhan dengan hal-hal yang dari Tuhan. Sehingga apapun yang kami lihat, apapun yang kami alami, bahkan di dalam masa-masa di akhir zaman ini, kami tetap punya pengharapan, kami mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk menjadi umat Tuhan yang tumbuh dengan benar di dalam kebenaran firman-Mu, berpegang pada ajaran firman-Mu, sehingga kami jadi umat-umat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang telah dipanggil untuk merdeka. Tolong kami tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani orang yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.